syukran alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Faqala fil hadits law kana sabru rajulan lakana rajulan karima. Sadaqallahu al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat. Dengan nikmat Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bersalawat beriring salam kita salawatkan kepada Nabi besar Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menyembah dan beraudah sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita salawatkan kepada al-keluarga beliau yang tiada memikirkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, namun mempertegakkan kalimat hak, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berarusku kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin ataupun ulama yang mukhtabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama bahkan sultan bahan. Mengenai ulama sungguh kita sabar lagi binatang dan bijak demikian lagi. Al-ulama warisatul anbiya. Ulamanya adalah pewaris para anbiya. Ulamanya adalah penerus para nabi. Mengenai ulamanya hanya mungkin kalau mungkin hidup lagi yang hidup saja. Kita ta'ziman dan ikraman Tuhan kepada Abu Syekh dan kepada Abu dan Abi beserta keluarga telah berdoa beserta dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ta'ziman kepada muallim dan muta'allim yang masih mau belajar dan mengajar di tempat yang mulia ini. Terkhususnya kata-kata ta'ziman Tuhan kepada pendengar yang dirahmati Allah, baik pendengar santriwan ataupun santriwati yang dirahmati Allah. Juga dalamnya nasihat juga oleh Tuhan Rasul tentang sabar. Di dalam ayat Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolonganmu dengan sabar dan salat. Karena apa? Karena pernah terjadi di masa Muhammad, terjadi di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga artinya Nabi Muhammad di sekolah Isya duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai rakaat subuh. Berangkat dua telapak tangannya Nabi menyirik sedikit meneteskan air matanya mendoakan kepada umatnya. Berjalan Abu Bakar bersantri Nabi, Nabi khusyukkan di dalam berdoa. Berjalan bersantri Nabi, Ya Rasul, tadi istirahat ya Rasul. Karena apa? Karena sinah bertanya akan tanah perang dengan kafir Quraisy yang musyrikin. Menyatakan hanya tak istirahat, kadang hanya mungkin terhadapi kafir Quraisy yang musyrikin. Abu Bakar pun menunjuk Rasulullah sallallahu
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Sabarnya mungkin Allah menguji kita ni bak sabarnya bak kemudiannya. Lagi contoh Sayyidina Nabi Ayub alaihissalam. Bak saluran di dalam cerita Nabi Ayub adalah seorang kuring yang paling kaya di kampungnya. Jetakan kampungnya mengampun yang oleh Nabi Ayub. Karena ubinya rapuh, ubinya binatang yang mendukung adanya Nabi Ayub. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan sedikit demi sedikit, satu persatu Allah bentuk ubinya nikmat yang ada Nabi Ayub. Yang pertama bentuk anak Nabi Ayub satu persatu tabah bentuk sampai habis hingga mereka itu. Dan yang kedua diuji Nabi Ayub dengan penyakit. Dengan penyakit tersebut dapat menghabiskan ubina harta Nabi Ayub musnah Nabi. Nabi Ayub mengalami penyakit kulit yang parah, ramai kulit yang mungkin dia tidak. Karena apa? Karena sakit Nabi Ayub, kan sakit semua dua orang tidur dua tu. Tetapi sakit Nabi Ayub naik pula tujuh pun, naik pula naik batu hingga naik pula 8 batu. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena masih memberikan hati yang bisa mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala dan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam ceritanya Allah beri kita bersabar karena di dalam bersabarnya ada hikmah yang Allah beri. Di dalam ayat Allah menyatakan innama yufassas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pahala orang yang bersabar tanpa batas. Ayat dan dalam ayat Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah sabar saja orang-orang sabar. Apabila kita terhina, terjadi bina orang-orang yang sabar dari hina Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang berbunyi law kana sabran rahiman la kana rajulan karima. Moyo sabarnya na hidup tak tidur beragam. Sungguh orang agamnya orang yang paling mulia di permukaan dunia. Karena apa? Karena pernah terjadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi kita sahabat Nandro yang bernama Nandro Taif. Yang harapan beliau Nabi ini mengajak murid-murid yang Nabi Taifnya untuk mengikuti Nabi, untuk mengikut agama yang suci, yakni agama Islam. Tetapi mereka sebaliknya, bukan yang seperti Nabi. Mereka mencaci Nabi, mereka menghina Nabi, mereka melemparkan kain unta dan tulang unta hingga kena tubuh Nabi, tubuh Nabi pun berdarah. Bukan sekedar itu, mereka juga melemparkan Nabi dengan batu, mereka juga melemparkan Nabi dengan kayu. Terkenalah pipi baginda yang begitu lembut sehingga mukanya berdarah penuh dengan luka. Tetapi Nabi tiada membalas kejahatan demi kejahatan. Itulah sahabat Nabi. Ya Rasul, berani ya Rasul, doa yang mustajab ya Rasul. Pada berani hanya lagi, ubinya uri ganda dengan ditaiknya, bumati malu. Tetapi ya Rasul,
cuma terdiam. Rasul belajar Allah, ya Allah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang dalam Quran surah Muhammad, Muhammad al-Muhammad, Muhammad kita Muhammad, berikan beriman Quran berulang. Tuhan para malaikat-malaikat penjaga gunung berjumpa Nabi. Ya Rasul, pertunjukkan mana gunung yang ditimpakan ke atas muka ini. Tetapi Nabi tidak meminta apa-apa. Nabi cuma bilang, wahai sahabatku, wahai malaikat, doa itu akan kusimpan pada umatku di hari yaumil akhir. Syafaat wa ummati. I want to give my friend to Pusha. Jadi, Ubina tanya berita karena tipe sagana. Kadang sabra Ubina yang tentang nyono hanya pertingkatan sabra lagina bak Nabi Muhammad dan bak Nabi Ayub. Dan dalam cerita juga yang bak cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji Allah Ta'ala di dalam harta perhartaan yaitu anaknya Ismail. Nabi Ibrahim sakit, cukupnya Nabi Ibrahim duduk hingga 80 tahun waktu, tapi Nabi Ibrahim tiada memiliki satu anak pun. Bahasa berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan sabar anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Bahwasanya Nabi berurut kadang Nabi Ibrahim saja dengan Nabi Ismail telah perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Yang pertama Siti Hajar dan kedua Siti Sarah. Ubina yang jadi para wanita kadang mana mungkin itu merasa cemburu. Karena apa? Karena Siti Sarah mempunyai anak Nabi Ismail, sedangkan Siti Hajar yang begitu lama hidup dengan Nabi Ibrahim tetapi tidak memperlukan satu anak. Awalnya Nabi Ibrahim bentuk Nabi Ismail dengan Siti Sarah dengan bahasa Rabutan di bawahnya. Angkuh dengan bikin Siti Sarah. Wahai suamiku, pergi beraninya, membunuhnya karena nafsuranmu. Tetapi Nabi Ibrahim di mata dia. Awalnya Rahman begini, wahai suamiku, perginya urusan Allah, perginya urusan Allah. Baru Nabi Ibrahim bilang, nyobut yang Allah, nyobut berita Allah. Allah dengan Ibrahim sehingga Nabi Ismail pun menjelang dewasa. Allah Nabi Ibrahim telah berusia remaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Padahal upaya kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail cuma yang anak saja, tetapi dengan kesabarannya Nabi Ibrahim betul melaksanakan dengan senang hati. Mudah-mudahan yang diintisari, yang kita cok daripada hada ulumuno yang pertama, Allahnya sabina saja uring-uring yang sabar, dan uring yang sabar akan diberi pahala oleh Allah hanya atasnya. Dan yang kedua, kesabaran yang bertanya tak usahakan bagaimana kesabaran tiba para anbiya, para nabi-nabi alaihissalam. Karena sabarnya terbagi kepada tiga. Yang pertama sabar di dalam ketaatan, lagi yang kita rasakan di bawah alamun, di bawah murono ataupun di bawah turno, dan yang kedua sabar dalam menghadapi perharian. Kadang di bawah surau yang sakit, ada pernah gejala. Dan yang ketiga sabar yang paling baik yaitu sabar dalam menghindari bermaksiat. Karena ditanya kedua, nah kedua untuk kami membayar Arab, nah kedua untuk kami untuk berzina. Nabi yang dapat Allah sampaikan,
ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.